Tentang musrenbang desa, kelurahan, kabupaten, kota, ini adalah mekanisme demokrasi, tapi belum sempurna. Saya perlihatkan, eh, musrenbang itu adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah, kota, atau kabupaten. Nah, forum ini terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kepala daerah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 21, 23, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dilihat dari siklus perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah, kita akan mendapati siklus sebagai berikut ya. Musrenbang desa itu dimulai di bulan Januari biasanya, meningkat menjadi musrenbang kecamatan bulan Februari, forum SKPD itu penyusunan renja SKPD kabupaten kota di bulan Maret, lalu meningkat menjadi musrenbang kabupaten kota masih di bulan Maret, penetapan rencana kerja pemerintah daerah di bulan Mei, lalu pembahasan dan kesepakatan KUA antara kepala daerah dan DPRD itu di bulan Juni. KUA itu kebijakan umum anggaran ya, itu tadi terjadi di bulan Juni biasanya. Lalu pembahasan dan kesepakatan PPAS antara kepala daerah dan DPRD bulan Juni. Ini para wakil rakyat bicara dengan kepala daerah ya, KDH itu kepala daerah, entah itu wali kota atau itu bupati. Lalu lanjut dengan penyusunan RKA, SKPD, RAPBD itu di bulan Juli atau September. Pembahasan dan persetujuan rancangan APBD dengan DPRD ini di bulan Oktober, November. Lalu evaluasi rancangan Perda APBD bulan Desember. Lalu dibuat penetapan Perda APBD di bulan Desember dan penyusunan DPA SKPD di bulan Desember. Di sini jelas bahwa semua diawali dari musrenbang desa. Nah, pelaku musyawarah desa, musrenbang desa ini adalah pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat. Terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, atau tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani atau nelayan atau perajin, perwakilan kelompok perempuan, pemerhati, dan perlindungan anak atau masyarakat miskin. Nah, forum musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Ini meliputi perwakilan kewilayahan, pemerhati, kader kesehatan masyarakat, penyandang disabilitas, lanjut usia, seniman, kelompok lain yang teridentifikasi di desa yang bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa, Pasal 10. Nah, hasil musyawarah desa harus dituliskan pada buku aspirasi desa. Nah, forum musyawarah desa bisa juga tidak melibatkan orang atau pihak yang tidak dikehendaki. Ini kita mesti mewaspadai di sini. Mengingat banyaknya konflik kepentingan di pedesaan, maka negara memberikan perlindungan untuk masyarakat yang hadir dari gangguan, ancaman, dan tekanan hanya selama berlangsungnya musyawarah desa. Tapi sayangnya, apa bentuk perlindungannya, seperti apa mekanismenya, itu tetap tidak jelas sampai saat ini. Pihak yang dihadirkan dalam musyawarah desa mungkin hanya sebatas jaringan oligarki kepala desa atau lurah. Kepala desa atau lurah, karena saya sebut ini, karena seringkali mereka saling mengenal satu sama lain, punya kepentingan yang sama. Dengan demikian, musyawarah itu sebenarnya hanya legitimasi dari pemenuhan kepentingan pihak-pihak yang berkuasa. Perlindungan kepada masyarakat yang hadir ini hanya selama berlangsungnya musyawarah desa. Padahal masyarakat desa itu hidup terus-menerus di desa yang sama, bukan hanya saat musyawarah berlangsung. Mereka mungkin tidak punya tempat kediaman lain, tidak punya cukup uang atau daya untuk melindungi diri sendiri jika terjadi gangguan, ancaman, atau tekanan setelah musyawarah desa selesai. Apalagi jika itu dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Desa adalah kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya, beserta tradisi dan adat istiadat yang telah berjalan lama sekali dan bergenerasi.
Kehidupan para manusia di desa tentulah syarat kepentingan pribadi maupun kelompok. Selain itu, pendidikan penduduk desa itu rata-rata rendah. Ini artinya kemampuan berpikir, mengeluarkan pendapat, wawasan mungkin sangat terbatas. Mereka mungkin tidak paham hak dan kewajiban terkait misalnya kalau mereka menghendaki ada kecukupan air minum yang berkualitas sesuai standar pelayanan minimal atau program lainnya. Atau bagaimana caranya untuk memastikan bahwa hasil musyawarah desa yang itu telah mencantumkan program kerja penyediaan air minum sesuai dengan yang dikehendaki warga misalnya. Mekanisme untuk mengawasi, inisiatif untuk mengawasi apa yang terjadi, biasanya masih sangat minim. Nah, setidaknya kita bisa petakan langkah yang harus dilakukan. Pertama, ya kita harus berani mengubah tradisi untuk menunggu dilibatkan dalam musrenbang desa atau kelurahan ya, aktif menulis surat dan minta agar diri kita atau kelompok untuk dilibatkan. Nah, perhatikan jika kita menulis surat, perhatikan meminta tanda terima. Tanda terima ini adalah bukti bahwa kita telah meminta dan bukan hanya lisan. Ingatlah bahwa lidah itu tidak bertulang. Pada saat kita minta tanpa bukti, satu saat itu mungkin terjadi pengabaian. Bukti-bukti tertulis tetaplah penting. Lalu kita bisa mendesak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengganti aturannya, bahwa setiap penduduk desa tanpa kecuali harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait desa mereka masing-masing. Kita bisa juga menggunakan metode penghitungan digital dan penggunaan media sosial untuk memastikan bahwa keputusan kepala desa atau lurah adalah hasil dari pendapat dan kehendak rakyat seluruhnya. Intinya, awasi proses pengambilan keputusan tentang program dan anggaran desa, kecamatan, atau kabupaten, kota, tempat di mana kita berada. Jika kita diam, jika kita memasrahkan semua keputusan tentang desa kita, kelurahan kita, kabupaten kita, kota kita pada orang lain, maka tidak ada dasar buat kita untuk mengeluh atau apalagi memaki. Jika ada keputusan yang tidak sesuai, yang kita anggap tidak adil, itu adalah pilihan kita sendiri. Menyetujui semua, menyerahkan semua keputusan pada pihak lain.